Sebelumnya, itu aku, bener-bener amazing juga, di mana aku dapat, customer sesama di daerah Samarinda, yang dia itu pengen terapi biogas waktu itu untuk preeklamsia juga, tapi nasibnya itu tidak lebih baik dari, eee customer-ku yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia sempat, merasakan 2 kali kehilangan bayinya di usia kandungan yang udah besar, udah masuk ke trimester ketiga. Ya, bayangkan tuh rasanya. Jadi dia, sama seperti customer-ku yang tadi, preeklamsia itu hanya atau tensinya naik hanya saat dia hamil. Nah, 2 kali dia melahirkan, itu 2 kali anaknya meninggal di dalam perut. Jadi dia lahiran itu tuh, ya hanya untuk mengeluarkan bayinya, tapi bayinya udah meninggal. Ya, jadi, aku juga waktu mendengar cerita itu tuh ngerasa pedih banget ya, kayak itu sesuatu yang pastinya, sedih banget yang dirasakan oleh, ibu itu. Bayangin tuh rasanya 2 kali tuh sama dengan melahirkan, tapi hanya nganterin anaknya untuk dimakamkan. Ya, nah saat itu ketika dia bilang mau terapi pakai bioblas, itu juga ada di dalam perasaanku itu kayak takut. Ya, kayak, "Ini bisa nggak ya? Kira-kira berhasil nggak ya?" Karena aku pribadi itu khawatir akan menjadi sebuah harapan buat dia gitu kan. Karena namanya kepengen dapat bayi dan pengen bayinya selamat, tentunya, aku juga bisa rasain lah ya yang dia rasain. Nah terus, semakin berjalannya waktu ketika dia hamil, dia benar-benar menjaga. Jadi inilah bagusnya orang dengan kesadaran ketika dia tahu bahwa dia sedang terapi, dan dia sadar bahwa yang namanya terapi itu butuh kesadaran diri. Jadi dia kerja nih, dia sebenarnya kerja juga, di bank BNI, kayaknya sampai sekarang sih ya. Jadi dia kerja dan dia menyadari bahwa, biogas ini adalah sarana untuk ngebantu dia, ngebantu kondisinya dia, tapi sepenuhnya, keberhasilan untuk menjaga tekanan darahnya selama hamil, itu dia sadari semua itu tanggung jawabnya dia, ya. Jadi setiap dia, bikin bekal untuk makan di kantor gitu ya, dia tidak pakai garam, ya. Jadi bener-bener kayak ya pure gitu ya, jadi nggak pakai garam, nggak pakai kaldu gitu-gitu, ya sakingnya dia menjaga. Terus juga dia nggak jajan, itu udah pasti, ya. Dia sangat menyadari bahwa, mmm, kalau dia salah makan atau dia melanggar sedikit, itu akan menjadi berbahaya untuk dia dan kandungannya. Terus lagi, tentunya dia bikin air biogas, itu udah pasti. Jadi dia bikin air biogas dan dia punya biomini juga. Jadi waktu itu dia belinya lengkap ya. Dia beli kalung, terus dia beli biogas dan dia beli biomini. Jadi biogasnya dia alirkan di rumah, nanti dia taruh di dalam botol, terus biomini dia masukkan di dalam situ. Terus, masuk trimester ketiga itu aku pantau, "Gimana kondisinya?" Gitu-gitu ya. Jadi aku benar-benar mantau setiap trimester itu aku bener-bener cari tahu bagaimana perkembangannya, di samping itu aku juga deg-degan ya karena ya khawatir juga kayak gitu ya dan harap-harap cemas juga. Nah terus, setelah itu dia juga cerita kalau dia kecapean, terus ada waktu untuk dia tidur siang di kantor, dia istirahat. Tapi, biogasnya itu bisa dia taruh di perutnya gitu, atau misalnya dia pegal-pegal kakinya, dia juga tempelkan di kakinya. Jadi benar-benar dia tuh effort banget gitu, ngejaganya itu yang bener-bener ngejaga. Dan aku tuh feel-nya itu bisa merasakan sekali gitu ya, dan ini tuh menurutku customer yang luar biasa. Karena dia menyadari secara penuh gitu bahwa dia nggak bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi kalau
tidak dari disiplin dirinya sendiri, tuh. Nah, jadi masuk trimester kedua, masih kupantau lagi gimana, kabarnya selalu bagus gitu ya, jadi antara lega, tapi juga harap-harap cemas juga. Pokoknya itu tuh masa-masa di mana aku bener-bener, memantau perkembangan seorang ibu hamil tuh dari awal hamil sampai mendekati lahiran, ya. Jadi selalu ngingetin, "Minum air putih yang banyak ya, hati-hati pilih-pilih makanan ya, terus jangan kecapean." Pokoknya udah bener-bener kayak asisten pribadinya dia gitu. Terus sudah masuk ke trimester ketiga. Nah, waktu itu nih masih ada nih chat-nya karena aku tuh ya, segala sesuatu tuh aku save di sosmed, di Facebook, jadi tinggal cari kata kunci nanti ketemu gitu ya. Jadi kayak bukti-bukti chat sama dia gitu, ada tuh di sosmed. Nah, jadi tapi nggak ada tanggalnya nih ya. Jadi, suatu hari dia ada chat aku bilang bahwa dia sudah dijadwalkan untuk operasi, ya operasi sesar karena katanya, protein dalam urinnya itu udah mentok di +3. Jadi sudah nggak bisa dihindari lagi semakin tua kehamilannya, itu protein dalam urinnya itu ya nambah terus gitu, dan diizinkan dokter hanya mentok di +3, sudah nggak boleh lagi karena, resiko kehamilannya itu bisa berbahaya, gitu. Tapi, yang dokter bingung adalah, ini bayi preeklamsia kok gendut gitu, kok besar ya? Itu yang selalu aku ingat juga, ya. Jadi cerita dia bahwa, "Dokterku sampai bingung loh, kok ini diukur ya bayinya, katanya kok bayinya gemuk, maksudnya itu gede, padahal bayi preeklamsia itu harusnya kecil." Kata dokter gitu, "Biasanya kecil." Nah, dan waktu itu sudah cukup bulan, ya jadi cukup bulan untuk dilahirkan, terus dia minta doa gitu ya, dia minta doa supaya operasinya lancar. Wah, itu juga sudah kayak deg-degan gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah, eee, anaknya lahir normal, sehat, besar ya, terus dia bilang tensi udah 160/100, kadar protein udah mentok di +4, dia bilang gitu. Jadi, itu luar biasa satu pengalaman yang aku, kayak treasure ya, perjalanan bersama si Bioglas ini, dan itu kayak kita aku pribadi kali ya, kayak sebuah bukan eksperimen juga, tapi kayak ngerasa sebuah pengalaman yang sangat berharga lah sebagai manusia, ya. Karena, aku bisa membantu seseorang untuk menyambung harapan, ya, untuk punya bayi setelah 2 kali, keguguran, di mana kegugurannya itu bukan yang mudah, ya. Kalau misalnya masih keguguran yang baru trimester pertama mungkin nggak seberapa ya, walaupun pasti sedih juga. Tapi ini 2 kali keguguran itu di usia kehamilan 7 dan 8 bulan. Ya, anaknya meninggal di dalam perut karena preeklamsianya itu. Itu kan sakit hati banget rasanya ya, karena tetap harus melahirkan seperti orang normal, tapi ya itu anaknya udah meninggal. Jadi, ceritaku malam ini ya semoga bisa menjadi sarana untuk teman-teman yang mungkin masih sudah 2025 ya, masih susah menerima tentang manfaat produk ini, sementara aku sendiri tidak berhenti-berhenti untuk cerita tentang manfaat produk ini. Nah, siapa tahu video ini bisa menjadi, wawasan baru ya, menjadi mindset baru bahwa sekali lagi aku bilang, alam punya energi, manusia punya teknologi. Jadi biogas adalah teknologi, ya. Secara bentuknya mungkin ya seperti kaca biasa, tapi secara, teknologi dia punya efek yang baik sekali untuk tubuh, gitu ya. Sekian dulu sharing untuk malam ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Untuk semua pejuang-pejuang kehamilan, mungkin ada juga yang nonton video ini yang mengalami preeklamsia, boleh, tanya Desmai, kita ngobrol dulu, nanti baru kita bicarakan seperti apa untuk terapinya, dan kita, merajut asa sama-sama ya, siapa tahu pengalamannya juga kurang lebih sama seperti yang aku ceritain tadi. Kita ketemu di live yang lain lagi, terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.